Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya mau menjelaskan terkait masalah improvement. Di sini saya ingin menjelaskan beberapa tools dari improvement, yaitu ada 2 tools. Yang pertama saya ingin menjelaskan diagram Pareto, dan yang kedua saya ingin menjelaskan cause and effect diagram, atau biasa dikenal dengan Fishbone Ishikawa. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Fikri Haikal Amin. Saya dari kelompok Cemara, program Graduate Trainee APP Sinarmas batch 5 tahun 2020. Di sini ada 7 tools yang biasa digunakan untuk improvement. Yang pertama ada proses flowchart, yang kedua ada check sheet, yang ketiga ada histogram, yang keempat ada Pareto analysis, yang kelima ada cause and effect diagram, yang keenam ada scatter diagram, dan yang ketujuh ada control chart. Untuk kali ini saya ingin menjelaskan terkait masalah objektif tujuan dari learning hari ini, yaitu yang pertama mengenal apa itu diagram Pareto, yang kedua dapat memahami apa itu kegunaan diagram Pareto, dan yang ketiga dapat mengenal Ishikawa diagram atau cause effect diagram, yang keempat dapat memahami kegunaan Ishikawa diagram. Yang pertama, saya akan menjelaskan terkait masalah diagram Pareto. Pareto, siapa itu Pareto? Pareto adalah ekonom dari Italia yang bernama lengkap Vilfredo Pareto. Dia lahir pada tanggal 15 Juli 1848 dan meninggal pada tanggal 19 Agustus 1923. Pada tahun 1906, dia mengamati bahwa 80% dari pendapatan di Italia dimiliki oleh 20% dari jumlah populasi. Hal itu, dia mengembangkan idenya yaitu membuat diagram Pareto. Diagram Pareto sendiri merupakan salah satu dari 7 alat gugus mutu yang sering digunakan dalam hal pengendalian mutu. Pada dasarnya, diagram Pareto adalah grafik batang yang menunjukkan masalah berdasarkan urutan banyaknya jumlah kejadian. Kegunaan diagram Pareto. Yang pertama dapat menunjukkan jenis persoalan utama. Yang kedua dapat membandingkan masing-masing jenis persoalan terhadap keseluruhan. Yang ketiga menunjukkan tingkat perbaikan setelah tindakan pada daerah yang terbatas. Yang keempat membandingkan hasil perbaikan masing-masing jenis persoalan sebelum dan setelah perbaikan. Di sini ada gambar contoh dari diagram Pareto. Bagaimana cara membuat diagram Pareto? Mari kita sama-sama untuk belajar. Jadi di sini saya mempunyai pengeluaran uang dan biaya. Saya mempunyai dua data ini yang nantinya dapat saya masukkan, saya inputkan di diagram Pareto. Untuk yang pertama saya menggunakan aplikasi Minitab. Terus tinggal menuliskan apa yang ingin dimasukkan. Untuk permisalan saya memasukkan pengeluaran uang dan biaya. Yang kedua, setelah memasukkan data yang ada, kita pencet di bagian tombol start, terus tombol quality tools. Di sini ada beberapa tools, yaitu antara lain run chart, Pareto chart, cause and effect, individual distribution identification, Johnson transformational, dan masih banyak lagi. Sini pilih aja yang bagian Pareto chart. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Pada data defect or attribute data, kita masukkan pengeluaran uang. Untuk frequencies in, kita masukkan yang biaya. Jadi ketika biasanya memasukkan 3 data, kita bisa memasukkannya di by variable in. Tergantung nanti jenis data yang akan kalian masukkan. Untuk ini sudah pilihan yang atas, terus di OK.
Nah, di sini sudah keluar hasil dari diagram Pareto yang antara lain pengeluaran terbesar yaitu ada di makan, belanja, dan perawatan otomotif. Ini adalah contoh singkat dari pembuatan diagram Pareto yang saya ketahui. Apabila ada salah atau salah penyampaian atau apa, saya mohon maaf. Untuk yang saya pahami, yaitu yang diagram antara lain yang lebih dari 80% itu ada 3 poin di sini. Nah, di sini ada grafik yang paling menunjukkan tingkat terbesar sendiri, yaitu antara lain makan, belanja, dan perawatan otomotif. Jadi seperti itu pembuatan diagram Pareto. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan tentang tools yang kedua, yaitu Ishikawa Diagram. Siapa itu Ishikawa? Ishikawa lahir di Tokyo pada tahun 1915. Ishikawa bernama lengkap Kaoru Ishikawa yang merupakan anak tertua dari Ichiro Ishikawa. Ia lulus dari Universitas Tokyo pada tahun 1939 dan meraih gelar sarjana teknik di bidang kimia terapan. Ishikawa yang mempioneri quality management proses di Kawasaki Shipyard dikenal sebagai salah satu pencetus konsep manajemen modern. Pengertian Ishikawa diagram. Diagram Ishikawa sering sekali disebut dengan diagram tulang ikan karena bentuknya yang menyerupai tulang ikan atau cause and effect diagram. Adalah diagram yang dapat menunjukkan beberapa penyebab dari sebuah event yang spesifik. Diagram ini pertama kali dikenalkan oleh Kaoru Ishikawa pada tahun 1968. Pemakaian diagram Ishikawa yang paling umum adalah untuk mencegah defek serta mengembangkan kualitas produk. Diagram Ishikawa dapat membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang signifikan memberi efek terhadap sebuah event. Untuk kegunaan Ishikawa diagram, yang pertama yaitu menetapkan penyebab utama, yang kedua menetapkan potensi akar penyebab, yang ketiga menetapkan pilihan potensi penyelesaian masalah. Bagaimana cara membuatnya? Yang pertama, secara singkat beri nama masalah atau akibat yang akan dianalisa dan dituliskan pada kepala diagram tulang ikan. Jadi menentukan apa yang akan dianalisis. Yang kedua, tetapkan kategori penyebab yang sesuai untuk situasi yang ada. Di sini biasanya ada dua metode, yaitu 5M dan 1E maupun 4P. Yang 5M dan 1E itu adalah manusia, man, machine, method, material, and measurement, serta environment. Untuk yang 4P, policy, prosedur, plan, dan people. Yang ketiga, brainstorming potensi penyebab dari setiap kategori. Jadi analisis beberapa masalah yang nantinya dapat disebabkan kepada yang ketiga, brainstorming potensi penyebab dari setiap kategori. Dan yang keempat, identifikasi hubungan sebab akibat antara faktor dari setiap kategori. Bagaimana cara membuatnya untuk diagram seperti ini? Mari kita buka kembali pada menu Minitab. Pada menu Minitab, saya mempunyai beberapa data yang dapat kita gunakan sebagai contoh untuk di sini saya mempunyai beberapa data yang bisa kita gunakan sebagai contoh untuk penerapan pada cause effect diagram. Di sini ada 6 tadi yang saya sebutkan, yaitu man, machine, method, measurement, material, dan environment. Jadi yang pertama kita buka menu start kembali, kita pilih di quality tools dan dibuka pada pilihan cause and effect.
Di sini ada beberapa kolom. Yang pertama yaitu pada ini, personel atau biasa disebut dengan man. Klik 2 kali. Begitu dengan seterusnya, klik 2 kali, machines, material, klik 2 kali, method, 2 kali, measurement, klik 2 kali, environment, klik 2 kali. Di sini silakan dinamai. Di sini saya mengangkat distribusi fiber yang tidak seragam pada permasalahan yang ada di paper machine dan saya namai diagram Ishikawa pada headbox. Jadi tinggal masukkan aja, terus tinggal klik OK. Nah, di sini sudah keluar hasil dari diagram Ishikawa ini. Jadi akar permasalahannya adalah distribusi fiber tidak seragam. Bagaimana cara saya bisa mengetahui apa aja faktor yang dapat menyebabkan ini dari personel, yaitu kecerobohan dari pekerja, kesehatan dari pekerja, dari material, yaitu fiber yang menggumpal maupun adanya slime, dari measurement atau pengukuran, side class kotor, maupun jet warrior ratio, dari environment mesin yang kotor, dari methods maintenance mesin secara berkala, untuk mesinnya adalah cacat pada mesin maupun lifetime. Jadi begitu hal singkat yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Fikri Agalamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.